Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi illallah. Sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini Bapak Ibu benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ahlul jannah yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk yakin seyakin-yakinnya dengan hari akhirat. Karena Bapak Ibu, kalau kita yakin dengan hari akhirat, sudah aman hidup kita Bapak Ibu, sudah tentram hidup kita. Itu bisa dipastikan Bapak Ibu ya, keuntungan orang yang percaya dengan akhirat, dia percaya dengan akhirat, keuntungannya dunia dan akhirat. Percaya dengan akhirat, keuntungannya bukan hanya di akhirat, keuntungannya di dunia sekaligus terus di akhirat. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena di akhirat itu hari pembalasan. Orang yang baik sempurna dibalas kebaikannya. Orang yang jahat sempurna pula dibalas kejahatannya. Ketika kita dizalimi di dunia ini Bapak Ibu, dizalimi dan kita lemah tidak bisa membalas, tapi karena kita percaya dengan hari akhirat, kita tenang Bapak Ibu. Karena sebenarnya yang membuat kita rusak itu perasaan kita. Yang membuat kita sakit itu perasaan kita Bapak Ibu. Maka ketika kita dizalimi dan kita yakin dengan akhirat, Allah akan balas kejahatan dia itu, akan Allah balas. Dan kesabaran saya pun akan Allah balas. Maka tenang hidupnya Bapak Ibu. Bukankah ketenangan itu sebuah kenikmatan? Maka orang yang yakin dengan hari akhirat, dia menikmati hidup di dunia. Itu bisa dibawa kemana saja Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa kita sedih? Kita sedih karena suami kurang memperhatikan. Kita sedih karena istri kurang menyayangi kita. Kita sedih karena anak kita kurang menyayangi kita. Semua sedih-sedih itu karena perasaan Bapak Ibu. Coba kita memang yakin, betul-betul yakin, kita sayangi, kita berbakti kepada suami kita, benar-benar berharapkan akhirat, benar-benar ya, 100%, pasti nanti tidak akan sedih gitu Bapak Ibu. Nah, lagi hubungannya ketika kita berbakti dengan suami, hubungannya buat suami sayang kawan. Penting Bapak Ibu. Makanya untung dan untung besar, ya kita percaya dengan akhirat. Dimanapun Bapak kita kerja di sebuah perusahaan, orang mati-matian kerja di perusahaan itu, dan perusahaan itu sepertinya kurang memperhatikan kita. Tapi ketika kita tahu dengan akhirat, tahu akan dibalas kebaikan-kebaikan kita, kerajinan-kerajinan kita tidak dibalas dengan sempurna oleh kebajikan kita, tapi di akhirat akan dibalas oleh Allah. Buat kita tenang Bapak Ibu. Mungkin secara umumnya kita berpikir akan pindah kerja, tapi sebelum pindah kerja kita tenang. Bukankah ketenangan itu sebuah kenikmatan? Maka Allah mengatakan di sini, Allah gambarkan Bapak Ibu, ternyata tidak banyak orang yang beriman itu.
Tidak banyak orang yang percaya dengan hari akhirat itu. Itu Allah gambarkan kayak yang dibacakan tadi. Wa minan nas, ada di antara manusia. May yaqulu, mereka berkata, amanna billahi, dia beriman kepada Allah. Tidak hanya beriman kepada Allah, Allah sebut Bapak Ibu. Allah tambah penting, Allah sebut di sini. Wa bil yaumil akhir, beriman pula dengan hari akhir. Padahal cukup Bapak Ibu dengan beriman kepada Allah sebenarnya sekaligus kita beriman dengan hari akhir. Kenapa sekaligus? Karena ketika beriman kepada Allah, Allah menyatakan bahwa Allah punya hari akhir. Allah yang menyatakan. Maka ketika kita beriman kepada Allah sudah ikut beriman dengan hari akhir. Itu tidak. Allah perlu menegaskan di sini tidak hanya beriman kepada Allah, adanya Allah yang jadikan kita, yang menjadikan kita juga ada hari akhir. Karena perhatikanlah Bapak Ibu, kalau ada Rasulullah memberikan hadis nasihat kepada kita, kepada umatnya, pada umumnya itu digandengkan dengan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, beriman dengan surga dan neraka, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka berkata yang baik, benar diam. Itu kenapa dia bisa berkata baik dan diam Bapak Ibu? Karena dia percaya dengan hari akhir. Dia dizalimi, dia dikata-katai, dia ingin membalas dengan lebih sempurna balasannya, karena kesal dia. Tapi karena dia beriman kepada Allah dan yakin dengan hari akhir, Rasulullah mengatakan diam saja, tenang saja. Diam dan tenangnya itu menolong dia Bapak Ibu. Dan betapa banyak orang Bapak Ibu ya, dia dizalimi. Tapi karena dia tidak sabar, dia membalas balasannya lebih dahsyat lagi pada yang dizalimi orang lain. Dan ketika orang lewat, orang pujikan dia, orang viralkan dia. Dia dizalimi awalnya, ini dia nggak salah, dia dizalimi. Tapi ketika dia nggak sabar, dia nggak yakin dengan hari akhirat, dia balas. Ketika dia balas itu datang orang memvideokan dia dan dia viral. Ini makanya luar biasa. Dia menyesal akhirnya membalas kejahatan orang itu banyak terjadi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ya, ini ayat Allah yang betul-betul menuntut kita. Apalagi surah Al-Baqarah ayat 8 di awal-awal kita baca Al-Quran. Allah mengatakan di sini, wa ma hum yu'minun, karena mereka tidak beriman. Jadi kalau ada di antara kita yang mau masih kesal, sakit hati, mau membalas kata-kata orang dengan kata-kata lebih dasar lagi, itu berarti kita wa ma hum mu'minin, dan mereka tidak beriman. Dan lagi Bapak Ibu, Allah SWT mengatakan, "Wa man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Bahwa memuliakan tetangga jahit. Pak Rasulullah pada tetangga jahit harus memuliakan, iya. Karena Rasulullah mengatakan muliakan tetangga itu berhenti di situ. Jahat dia, baik dia, kita muliakan. Kenapa? Karena pedomannya beriman kepada Allah, pedoman percaya pada hari akhir. Jika Bapak Ibu telah pengajian kita, firman Allah akan buktikan iman kita. Jika kita percaya dengan hari akhir, tandanya apa? Tenang nggak di Allah? Nyaman nggak di Allah? Kalau masih gelisah Bapak Ibu, itu DP neraka di Bapak Ibu kan, taubat sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya, percayalah sepenuhnya dengan hari akhir, sepenuhnya sempurna Allah balas kebaikan kita dan sempurna Allah balas kejahatan orang kepada kita. Jangan ragu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih. Allah Akbar. Jangan lupa minggu besok tutup barokah. Sabar. 10 tahun tak baju, 20 tahun tak baju, 30 tahun tak baju. Iya. Sampai mati sabar. Kalau nggak ada batas itu, sabar itu tidak punya batas. Batas kesabaran tidak ada. Yang ada batas kemalasan ya dong. Ya Allah berilah kami sabar ya Allah. Alhamdulillah.